Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zakaputra dan teman saya Jamaluddin akan mewawancarai Pak Udin selaku pemilik lahan padi yang akan kita wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan. Selamat menikmati videonya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zaka dan teman saya ini Nidul. Ya, Jamaluddin 122. Yo, Kita habis wawancara sama petani padi di daerah Tanggulangin. Udah dijelasin banyak sih tadi, kayak masalah varietas yang tanam apa, lahannya berapa, terus pemupukannya gimana, apa terus hama yang diserang itu apa. Banyaklah info yang kita dapat dari Pak Udin namanya. Nah, ini cuplikan dari wawancaranya Pak Udin. jurusan yang Surabaya. Nih, itu kan tanya-tanya tuh, Pak. Tanya-tanya soal lahannya padi ini, Terus hamane, pembibitan, proses-proses ini. proses-proses ini, Pak. prosesnya ya. Nggih. Pertama ya apa jenenge? Pembuatan bedengan. Untuk tebar bibit. Iku deh prosedure. Nah, kayak sampean ya. Jadi saiki persiapan lahan dulu baru membuat petaan bedengan tebar bibit. Nah, setelah itu umur 20 hari setelah tebar bibit dicabut, tanam. Ya, tanam. Ya pembajakan ya. Urut-urutan iku wae ya, pertama persiapan lahan, terus pembajakan singkal lho ya. Nah, atau dibajak, setelah itu pemetaan jenenge bibit. Ya, tebar bibit, pemetaan untuk tebar bibit. Setelah itu pembajakan lagi untuk finish pembajakan ya. Umur 20 hari cabut bibit, musim tanam. Bibitnya sing dipakai niku bibit lokal napa bibit apa? Bibit padi yang dimaksud. Nggih, Varietas. Oh, varietas ini bervariasi gini Mas, gak sepodo. Mboten Ada yang Ciherang, ada yang Cibogo, ada yang Bagendit. Sri Bagendit, ada yang Mekongga, ada yang Tuwo Tauti. Macam-macam, ada yang Cigelis, ada yang varietas IR64SS. Ya. yang biasanya di Nek daerah mriki biasanya pun untuk lahan istilahnya ya Mas, untuk lahan sering banjir itu varietas yang tinggi diantaranya Cibogo, Bagendit, terus Ciherang ya, ataupun nah ya Allah, Impari 42 atau Impari 32 varietas sekarang, maksudnya itu terakhir ini pemerintah mengeluarkan ini. baru nggih, Pak. Nggih baru itu, varietas varietas ya, Iya. varietas 42. Napa jenenge? Nggih, varietas napa wau lho ngarane? Impari 42 terakhir iki. 42 43 ada. Terakhir. Nek sing dhisik 32 30 ngono lho, tahun yang lalu. Pemerintah terus inovasi ngetokno bibit-bibit unggulan, tapi ngono unggulan gak unggulan tergantung lahan. Lahane nggih. Nah, ndelok Lahane lahan. cocok mboten. Nah, dataran tinggi apa dataran rendah? Mriki ini dataran rendah. Tanggulangin untuk timur jalan, dataran rendah. Nek untuk barat jalan, dataran tinggi. Varietas 64 SS yang tingginya hanya sak ini ngono, gak apa-apa nek ngono, gak kena banjir. Nek kene banjir. Ini kendala kul. Nek kelebihan banyu kule keluar. Yang ini keong mas mati ya iki keong apa? Keong mas nek ngarani ya, bukan kul ya. Nek basa Jawa kul. Nggih, basa Jawa. Iki keong mas. Jadi 20 tanam. Nanti pemupukan itu usia setelah tanam itu antara 10 sampai 15. Itu pemupukan pertama. Nah, terus mengenai pembersihan apa ini? Nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa dadak, bahasa Indonesia ya apa ya dadak iki.
Pokoknya ngisi liyan iki lho, suket abe. Gulma tanaman liar gitu, Pak. Tanaman liar nih. Heeh. Pembersihan tanaman liar, ya juga sulam. Sulam itu bae ono sing mati sak tancap. Lah, kelihatan kan oh mati sak tancap. Nah, itu yang satu yang baik dicabut, dipecah jadi dua, ini tancapkan tempatnya lagi, ini yang ditancapkan di yang kosong. Yang mati tadi nih, Pak. Heeh. Jadi biar nanti rata ngono lho, ada tanaman semua per semua dibuat anu ya 20 cm. Kanan ngiri maju mundur 20 cm. Itu anune apa? Cara tanam. Cara tanam. Kira-kira sak mono wis. Maju mundur ya maksudnya ke depan ke belakang, ke kanan ke samping kiri itu 20 cm. Nggih, Pak. Lek Menurut pemerintah sampai anu 12 senti. Apa ya, Pak? Senti ya. Cara tanam ini. Heeh. Nek kene wong gawe sakmono soalé anu. Bekne dipangan kul iku cek gak ketok arang, cek gak ketok jarang tanaman ngono lho. Nah, nek rodok kerep kan dipangan kul mati satu ngono. Gak disulami, gak ditambahi. Iku sik bisa iki mekar nanti maksudnya anak-anak iso nutup. Oke. Jadi enggak bolong ngono lho. Makanya gawe rodok kerep iki jenenge 20 cm. Umur antara 10 atau 15 itu pemupukan. Nah, setelah pemupukan itu ditambah 10 hari jadi umur 25. 25 itu anu, ya iku mang bersih-bersih gulma, istilahnya ngono ya, gulma ya pengganggu. Cuket-cuket itu 25 hari setelah tanam ya. Setelah pemupukan 10 hari setelah pemupukan. Ya, umur 30 sampai 35 hari setelah Pemupukan. tanam pertama, tanam terus atau setelah 15 hari setelah pemupukan pertama, itu pemupukan kedua. Aku kotak tani nek gini. Kebenaran namanya. Cuma aku nek diwawancari nang ngono aku gak. Nek ngene monggo. Nggih. Ngono lho tak ladeni maksudnya. Padha ae aku alumni Muhammadiyah Jember asale. Niku dosisnya pupuke pinten, Pak? Oh pupuke. Nggih. Pupuke ku nek versi pemerintah iku mek duwiti. Istilahnya subsidi napa, Pak? Subsidi. Subsidi Untuk lahan dataran rendah itu lebih ringan pemupukannya daripada lahan dataran tinggi. Seumpama ya 2000 meter persegi itu satu sak atau 50 kilo untuk dataran rendah. Untuk dataran rendah ya. Iku nek dataran tinggi lebih. Nek gak dilebihi anakane kurang. Soalnya apa gak iso apa ya kurang mandi apa kurang tepat sasaran. Nah ngono lho. Nek dataran rendah nek kekaken pupukan, anakne wakeh engko kepasekan iso roboh di saat pembuahan. Niki lahane pirang hektar, Pak? Nek Gempol Sari tok iku kesemuanya ono bae selawe nek gak salah. 25 hektar. Oh nggih, Pak. Sing dosis pupuk. Dosis pupuk. Ya iku mau untuk 2000 meter persegi iku satu sak anu urea. Satu sak. 50. Anu nek versi pemerintah, nek versi petani kadang-kadang kurang. Nah, didoping. Dibantu bukan urea tok. Sama-sama ada N nitrogen kan untuk pertumbuhan. Nah, kalau di urea kan 42%. Ya, nggih. Nah, itu biasanya petani ditambahi dengan Ponska. Nah, Ponska itu yang jenis merah lho. Nah, Ponska. Lah Ponska itu kandungannya gak salah ada 3 atau 4. Ya, nitrogen juga ada, sulfur, ya ngono-ngono iku ya. Terus kalium barang ngono-ngono iku. Makanya disingkat Ponska iku nek gak salah fosfat. Nah, sulfur, kalium, Ponska. Nah, itu apa? P. Fosfat, nek gak salah fosfor apa fosfat ya. Terus S. Kan pons, ya S, sulfur. K, kalium, Ponska. Ya. Ponska. Fosfor, nitrogen, Ponska itu tulisannya kalium. Ngene lho, 4 kok. P, O, N ya. Aman apa ya berarti S. Tadi iki fosfor, nitrogen, ya, sulfur, kalium. 4 nggih, Pak. Iki hubungannya nang fisika iki, Pak. Apa Kimia. Kimia iki. Tapi aku dhewe duduk wong kimia tadi. Aku ndelok Google terus terang ae. Kok contone sulfur iku fungsine apa jenengan tanaman padi tak delok aku. Oh tibake ngene, pariku tak ngenekno cek gak rubuh nek musim penghujan. Nah iku lah carane aku. Nah didoping itu ditambahi. Nah ditambahi dengan iku mang karena apa kandungan N-nya rendah.
ditambahi tapi biasanya urea dikurangi. Jadi wis kene ae kita patok ya 2000 meter persegi ya. Kita patok anu ae 40 kilo urea, 10 kilo Ponska. Nah, untuk pemupukan pertama. Nek pemupukan kedua iku anu kadang-kadang nek dataran rendah iku hanya Ponska tok. Boten Enggak pakai urea. anu nitrogen maksudnya urea. langsung, Pak. Ah, ngono. Nek dataran tinggi tetep nggih urea pertama kedua. Ngono lho, karena tanahnya keras. Nah, nek kene kan tanahnya mancep ya ini Mas iki. Nek kadungan sampean sak dengkul sampean iki mancep. Bilang. Iku berarti humusnya kan banyak. Banyak. Nah, iku kuwatirno robo, apian, mambu nitrogen nek atau urea iki wis langsung apik. Tapi sayangnya ribuan lho nek musim penghujan. Kabotan dukur ngisor. Ngisore hoyak. Nah, hoyak bener. Ku kayak sama nanu. Jadi ya sekitar patok 40. Aku biasain ngono. Satu petak. Lah aku iki dua petak wae ku iki. Nah, iki ya, galengan iki. Nah, pembatas iki ambek pembatas iku anjir iki kayu iki. Kayu niku, Pak. Nah, iya, iki kurang Kaleng-kaleng. lebih. Heeh, kurang lebih 4.000. Enggak ada ya 4.000, kira-kira ya 38 lah. 3.800 iki 3.800. persegi sampai iku ya. Pisang-pisang lho. Sampai pisang niku. Lebarnya juga sama ya, pokoknya antara iki ya pembatas iki sama pembatas iki kayu. Iki wek kuluru, kita dadekno situ karena apa? Lahannya lebih rendah. Nah, untuk pembatas tengah tak buang. Tak rusak maksudnya tak jadikan Langsung jadi dataran. satu, Soalnya apa? Tanahnya kan lebih tinggi kan. Nah, kalau ini kan lumayan aku tak buang. Kan punyaanku sendiri kanan kirinya. Nah, tak buang cek tinggi dataran. Saiki ngene ae sampean delok genku ambek tanggo iku. Sing kulonku kok. Semprot. Kananku. Iku lak ketok air tok. Oh, nggih, nggih, Pak. Nah, berhubung wekku iki sing tengah pembatasi tak buang. Mending wekku akhirnya kok tinggi. Ngono lho. Nek terlalu rendah ngono iku akhirnya timbul anu keasaman-asaman tanah itu. Keasaman tanah itu diakibatkan terlalu banyak air. Asam tanah itu nanti nang fungsine nang tanaman itu jadi merah. Iku rambutane swara iku. Iku Bumbune nggih lambat. bumbune bener, bumbune anu. Ya iku jadi umur anu ya 30 sampai 35 iku mupuk kedua. Penyemprotan ya tergantung, sakjane ngono ya. Setelah tanam iku ya anu 10 sampai 15 setelah tanam iku ya disemprot. Semprot apa, Pak? Atau ngene 7 sampai 10 iku disemprot. Ya pakai anu biasanya obat daun ataupun apa ya obat daun itu untuk fungsinya untuk anu pokoknya untuk ngelemokno tandur lho. Obat daun juga ada nitrogen tapi berupa cair gitu loh. Disemprotkan di tanaman. Disemprotkan dengan lihat apa jenenge tanaman kena apa kena belalang apa jenis kepik. Nah, itu kan Biasanya beda-beda ada apa, Pak? ular. Biasanya. Hah? Biasanya nopo? Nah, biasanya ya iku nek wajibe iku obat daun dimasukkan. Ada obat daun namanya obat daun. Obat daun itu maksudnya bukan ngobati daun ngono enggak, ya tanamane ya daune. Karena penyerapan anu ya apa jenenge obat itu kan bisa dari tanah juga bisa dari daun. Nah, kan apa fotosintesis ya. Nah, kan ngono. Makanya disemprotkan ini nempel kan akhirnya dimasak. Masuk ke badannya kan ngono sih. Nek sing jatuh nang tanah iku lewat akar kan Lewat ngono, akar, diserap iya. akar ngono lah prosesnya iku ngono. Makanya obat daun itu wajib itu biar apa? Biar gemuk dulu tanaman itu. Nek masa kecilnya gemuk, engko besare mesti kayak anu kowe, cepet kan ngono sih. Nek cilike iku sakit-sakitan. Nah, untuk membesarkan ku sulit perawatane. Ngono lho. Lebih mudah anu kecilnya gemuk, besarnya kari nyetir. Nyetir itu maksudnya digemukkan lagi apa enggak? Biasa biarin. Ngono bener. Sampeyan berarti sik anu ngono. Ya iku wis penyemprotan iku 7 sampai 10 setelah HST ya 7 sampai 10 selesai iku. Nah, iku anu penyemprotan lagi pada waktu anu selesai iku. Selesai pemupukan kedua. Nggih. Iku terus mari ngono anu umur anu 50 sampai 60 penyemprotan lagi itu pembuahan mulai meteng, mulai ngandung. Nah, mulai hamai Ngandung itu biasanya tanaman itu lebih apa ya? Rungsep bahasa Indonesia rungsep itu apa ya? Lebih pasak iki lho maksudnya apa? apa sih? Ngerti. Oke, Pak, mboten ngerti. Sik apa ya?
Maksudnya gini loh. Lebih lebat loh, Pak. Nek sik kecil kelihatannya kan ngene loh, kelihatan ada jarak. Tapi nek wis besar kan nutup. Iya, lebih lebat. Ah, lebih lebat lebat. ngono lho. Kadang-kadang aku pedot-pedot kan bahasa Indonesia. Nek wis lebih lebat itu pemupukan. Penyemprotan. Penyemprotan dilihat hamanya apa. Dominan ulat, apa dominan kepik. Nah, ngono lho. Atau apa dominan istilah pengganggu lain, jenis-jenis penyakit tanah. Jadi penyakit itu bukan dari atas toh, Dari bawah. dari bawah juga ada yang diserang akar. Nah, ngono lho. Sehingga tanaman ini gak bisa gemuk, ngring-ngriin bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia ya kurus. Gak bisa gemuk. Ijo gak ijo, kuning gak kuning, mati gak mati, tapi dia tetap ngono bertahan toh. Sehingga penyerapan pupuk, penyerapan obat gak bisa. Lah makanya itu sia-sia. Sulit nih wis ngono. Rambutan itu kudu cepat-cepat aja. Penyemprotan. Nah, di saat ya kemang ya, mulai ngandung usia 50 sampai 60. Terus usia 70, penyemprotan lagi setelah pembuahan, maksudnya bunganya sudah habis, terus minggu ini Mas. Metu kan pertama ngene. Ndangak ya. Iku biasanya nih kembangi. Titik-titik. Di butiran padi. Nah, iku kan perkawinane, maksudnya iku cepet metu kabeh iku perkawin. Nek wis iku gak boleh disemprot nek versi pertanian. Karena apa? Dia terganggu. Dijeguri apa? Diberasak iku apa bahasa Indonesia ya istilahnya. Dilewati. Iku terganggu tanaman iki yang dikenceng diinjak atau dilewati. Jadi nunggu sampai nek basa merunduk bahasa Indonesia nek basa Jawa iki entek tune. Entek tune iku merunduk semua, iku baru penyemprotan lagi. Itu ndak seberapa terganggu tanaman itu. Andai kata kita injak, bukan nginjak tanaman kan sebelah, akarnya kan putus. Ya, itu terganggu sebetulnya nek di saat mulai keluar ini. Kali ya apa ya, isinya nggak bisa 100%. Nah, isi kebutiran gabah itu ngono. Ya apa ya jelas sih prosedure ya ngono mau. Mungkin nek sampean nangkap ya iso lah. Wong arek pertanian kan mesti iso. Padahal aku lho ekonomi asline. Ono ke Unmu Jember aku ya, alumni tahun 91 lulusku. Terus panennya niku gimana, Pak? Nah, panen itu biasanya usia kan ini musim penghujan sampai musim kemarau beda turunnya. Ini turun musim penghujan kan ya. Nah, bibit padiku ada usia-usiaan juga. Ada yang usia 105 hari. Itu tebar bibit. Ya nek 90 hari setelah tanam HST panen ada. Itu ada bibitnya sendiri-sendiri. Ada yang 100 hari HST hari setelah tanam, ngono lho maksudku ya. Tadi itu sak mono. Ada yang 100 ngono. Biasanya untuk dataran tinggi itu lebih cepat. Mau contoh IR64. Ya, itu biasanya 90 hari. Ya, ternyata di dataran tinggi itu mungkin lebih maju 2 hari 3 hari. Lebih cepat. Lebih cepat karena apa? Iki lho apa? Airnya itu kan cepat hilang. Nek ini kan ngecembeng terus. Jadi bahasa Jawa yang ngenowi terus, jadi masih pembuahan terus ngono, enggak kuning-kuning ngono. Mesti lambat. Ngono. Nek tapi Ciherang iku 100 hari setelah tanam. Tuh niku panene. Itu ada apa jenenge bibit iku juga menentukan hari. Tergantung nek orang yang ngerti ya, nek orang yang gak ngerti diawur. Maksudnya kadang-kadang wis aku nandur iki gak ngerti, pirang dino gak ngerti wis kok tak tandur ngono. Itu yang petani ortodok. Ortodok wis gak ya wis klasik zaman biyen wis dinut ngono iku. Jadi nek sekarang kan milenial. Nah, bibit iku yang sing aku minta yang 100 hari. Oh iki Mas. Apa iki didelok IR64 ngene-ngene. Dibaca kan ada panduan ataupun petunjuk. Itu ngono. Terus kalau itu Pak, biasanya kan sebelum panen kan burung itu banyak Pak yo. Nah, itu masang kaleng-kaleng gini kapan? Masang kaleng-kaleng itu pencegahan ada 2, aku nek ngarani. Pencegahane. Nek sampean ya, nek ditanyai ataupun di saat ujian itu pencegahannya ada 2. 1, memang dari kaleng-kaleng juga bisa ya.
dengan tali ditarik ya. Nggih. Kedua, jaring. Ada sekarang. Nek orange anu ya, apa jenenge? Membiayai sawah ada dibuat jaring. Aku lho nek beli nang anu, penro anu. Surabaya sih ya? Nggih. Nah, tahu jembatan merah? Nggih. Ah, jembatan merah. MP. Terus sedikit belok kiri aku, nek dari anu GMP. Aku biasa naik bis kota kan dari Sidoarjo. Nggih. Turun mana Mas? GMP. Nah, setelah turun aku ki jalan menuju jembatan merahnya. Nah, setelah itu sudah lewat sedikit belok kiri aku tuku Bandung atau tuku apa. Nah, itu beli jaring burung ada. Jadi nanti dipasang di atas Di atas pari. pari. Nah, padi. Nah, caranya untuk masang yaitu dihamparkan, ditarik dengan tali ataupun dengan apa, tiang-tiang dari bambu. Jarang-jarang ngono lho. Jadi sok mekar. Nek diklaim brukno tok, Rusak pari ini. ya rusak parine juga rusak jaringe. Ngono. Nek sampean ngono. Monggo nek ngono. Lah iku penanganan ada dua kan ya. Nggih. Juga dengan umplung juga bisa. Nek kene ya iki mang nek orangnya memang biayanya besar, maksudnya punya uang, ya diberikan jaring. Contoh ada temanku yang belikan jaring. Memang pemasangan agak lama, sulit, tapi yo gitu. Sekali kerja, wis gak Nggih. ditunggu gak Nggak usah ditunggu. Maksudnya gak wis. Burung itu kating ini balik wis. Nggak iso. Ya. Tapi nek umplung cek mudun, tapi nek tuwarik lonang-lonang berarti pencegahan terus. Maksudku. Juga ada obat jenenge danatan. Obat burung. Jadi gini, ini obat burung. Burung kan biasanya keluar jam berapa? Setengah 6. Jam 5 kita sepet. Pagi, lebih pagi. Setelah subuh. Mulai ketok-ketok titik, nah itu disepet. Mana yang sering dihinggapi burung? Itu disepet dengan danatan. Akhirnya apa? Setengah 6, jam 6 burung makan. Itu reaksinya gak langsung mati. Besok. Sore, bulunya itu mekar. Mekrok, bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ya apa ya? Tadi manuk iku meneng ngene Mas, tapi ulune iku mekar. Nggih. Jadi enggak nempel di kulit ngene, mekar. Ngurak dulu. Nah, bener Mas, ngono. Meneh logor wis, telepok ngono mati. Iku jenenge danatan obatnya. Ada obat burung iki jenenge. Juga fungsinya danatan itu ya juga nang hama juga, tapi burung iya. Tapi penitik beratan obat itu ke burung. Bener. Jadi dua fungsi. Jadi pabrik itu juga menginovasi yang ngono mang, yo kanggo manuk, yo kanggo uler kayak atau jenis kepik-kepik pengganggu lain. Tapi zaman saiki dosis dikurangi. Dulu keluar pertama danatan itu bagus. Saiki gak sepiro mandi, istilahnya ngono kok gak dosisnya dikurangi aku mbak. Kandungan itu ke burungnya itu dikurangi. Ngono. Iku untuk pencegahan iku. Saiki nek takon penyemprotan ya iku mau. Nek kaya ulat, kaya kepik biasanya orang-orang membuat Nah, produksinya bayar sing aku. Kene iki rada inovasi titik wong-wong iki. Soale petani ini rada nom-nom ini. Jadi ngene, produksi itu ya seperti yang baik itu, yang paten itu biasanya bayar Sigenta. Ya, terus Dupont. Nek produksi yang lain enggak sepiro. Lihat hama, nek hama enggak sepiro, obat-obat jelek-jelek yang enggak produksinya yang enggak apa, pabrik perusahaannya yang enggak baik, ya sih masih tepat sasaran aja. Tapi nek wis kena serang. Nah, contohnya wereng, nek wereng ku gawe produksine Sigenta, apa sih jenenge? Ya. Iku warang iku 100 gram nih lho ya. Berupa butiran ya. 100 kayak sabu. Nah, iku 100 gram 185.000. Itu untuk pencegahan wereng itu. Wereng ada kok wereng tuan, wereng coklat, wereng hijau. Orang hijau nggih. Iku wis masuk ae wis. Iku produksine Sigenta. Unggulane Sigenta pabrik itu mengunggulkan untuk peneliti baratan nang wereng. Iku apik anjene, tapi lho muarang. Lah kok sakmene iki entek nek iku mau sak penyemprotan pertama tok wis habis. 185.000. Iku nek wereng, mangane perawatane tinggi paling nek wereng. Wereng iku bisa dicegah iku nah kayak ngene iki resik, hamparan iku sebelah-sebelah iku kudu bersih.
Karena wereng iku seneng yang lembab. Iki dibersihkan, tanam, nek ngono-ngono kok rusuh. Nah, wereng itu dia hinggap di situ sementara. Tapi kene nek wis lebat, dari sampean mau Pindah. dia pindah. Nah, nek ngono-ngono itu dibersihkan, disemproti obat suket ya. Tinggi. Baru. Dia kan gak bisa berlindung, gak ada yang lembab. Dia terbang ke arah angin. Ke arah angin ngulon ya ngulon. Cari hamparan yang lembab. Iku prosesnya wereng itu. Karena apa? Hama yang ada apa jenenge? Sayape mesti ngono. Nek ular kan didapat dari klaper. Klaper itu kayak ya, apa? Kupu-kupu kecil. Nah itu tanda-tanda pertama. Itu 21 hari netas ya. Jadi kupu kecil bertelur 21 hari netas. Netas jadi ular. Loh, kok ini ular kan ya. Tapi ular ini ular suket gitu, ular ini ya. No. Aku yo sih sering sih. Diundang kontak tani kecamatan. Nah, pembimbingnya dari kecamatan juga dari kabupaten. Jadi aku paling ngerti, wong ekonomi lah paling ngerti jadi kupu-kupu di tanaman bertelur 21 hari netas. Iku umurnya 21 hari. Netas jadi ular ganggu kok makan daun-daun iku. Sehingga padinya kurang bagus soalnya daunnya kalau dimakan berarti proses masaknya di mana. Nah, untuk pembuahannya apa ngisiin buah supaya buah banyak besar. Kan nggak ada nek wis iki kena. Iya. Makanya itu kudu dicegah, makanya penyemprotan. Oh, plenum. Napa ya, Pak? Produksi Syngenta sing untuk wereng iku, heeh, plenum. Ini. Mahalnya nih, gak sampai 50 gram, Mbak. 35 gram, Mbak nih. Harganya itu 60 ribu. Sasetan kecil nih. Ah, kayak extra jos. Ya, kuku Bima hak mene iku lho 60 ribu. Wereng 60 ribu jadi 2 tangki ya, sak mene ya kurang. Kurang, Mbak. Nah, makanya aku yang besar itu, yang 100 gram kalau nggak salah, itu 185.000. Ini cukup untuk 1 kali penyemprotan. 2 kali nek hama itu lebih dominan ya, nyemprot lagi 3 hari nyemprot lagi. 185 maneh. Obat itu belum tenaga kerja. Tenaga kerja ini 1 hari penyemprotan nak ini ya 1 hari ya cuma wong kuwi memang mulai jam 6 ya laut yang ini selesai. 2 petak ini selesai. Wong itu penyemprotan. Dihabiskan kira-kira ya 6 tangki. Buat segini. 1 tangki ku isinya 12 sampai 15 liter. Ada kapasitas tangki. Ya kan, tangki penyemprotan. Yang manual ataupun yang cas-casan. Sekarang kan zamannya cas-casan seperti di COVID-19 itu. Kan pakai cas-casan enggak pakai kumpung ini. Iya. Nah, kan tarik-tarik ini tok gitu. Terus hasil panen ini Bu, Pak, di distribusi di kemana? Oh, nek kene tengkulak. Bulog-bulog iku ya apa Mas yo? Aku nek ngarani. Wis pemerintah dhewe ya kurang apa ya? Turun tangannya iku kurang ya. Andai kata pemerintah turun, orang bulog turun ya untuk membeli menyerap gabah petani. Terlalu banyak kriteria. Itu loh. Persyaratannya gitu Pak. Iya, kriteria banyak persyaratannya itu. Jadi kok contohnya kadar airnya kudu sekian persen. Loh, kekeringan kan berarti kering apa ndak kan kadar air ya. Minta sekian. Terus mari ngono butiran padi kuningnya sekian persen. Maksudnya sekian persen gini Mas. Kita ambil contoh butiran itu 10 butir. Minta ekono ya 9/10. Kuning, 1 hijau enggak apa-apa. Nah, tapi nek tengkulak kan apa jenenge istilah ngono tergantung gabah. Andai kata 10 mau ya 7 dibanding 3 yang hijau. Harganya berapa semua di Bulog? Mau 4.000 per kilo. Ya diturunkan ngono ae tapi diambil. Tetap diambil. Gitu loh maksudnya tetap dibeli tapi diturunkan. Nek Bulog enggak, kadang-kadang waduh enggak mau ini untuk nanti sana enggak. Langsung ditolak. Nah, njuk sing mutunya menurut versinya DE kriterianya DE, ya sulit petani. Gitu loh. Iya.
Nek mutu gabah semakin baik. Tengkulak juga gitu. Kan dipek bulak piro sakmene. Tak tambahi sakmene lho. Oh. Nggih. Ngono. Ya ngono lho. Sembarang ku beli ku lihat anu mutu gabah. Ya ini ngono. Ini lho. Butiran iku contone tak gawe butiran ae Mas sampean cekak anu ya apa? Kayak kadar air aku gak gandeng tester kan ya. Ngerti kan ya wis aku gak tau njalakno ngono. Cuman aku wis versiku ngene tok ae. Mungkin kono nek di ngono kadar air barang ku ya juga koyo ngene iki lho wis. Katane iku mang 10 butir padi kita ambil cek kita acak ya. Jrek. Cek kita ambil 10 umpama sak minian kan. Ya iku mau minta bulak iku 91 perbandingane. 9 kuning, 1 hijau. Jadi kok nanti harga sekian, ya bener, baik harganya, tapi gak iso kita memenuhi sekian itu karena hamparan, gitu loh. Bisa-bisa nek anu musim kemarau panen ini, musim kemarau itu mas gini biasa panen nek daerah sini loh ya, apa apa, sak bendina nih kok apa ya? Sehari-hari. Nah sehari-hari nih gini. Nek musim tanah, anu musim panen kayak gini ku antara bulan nek musim penghujan iku bulan 1, 2, 3. Iku panen. Ya. Terus nek musim kemarau iku biasanya 8, 9, 10. Makanya iki kan habis. Ya, iki kemarin iku anu 9 akhir sampai nyandak bulan 10. Sebelum akhir udah habis. Ya, soalnya kemarin kan aku ya lewat Pak sama temenku. Sik banyak. Tadi lewat udah habis. Loh itu loh Mas ya. Ini enggak bareng sampai sini ya. Juga enggak nyamin itu. Si perjalanan kan untuk menuakan itu. Belum tentu tuh, mungkin pengganggunya banyak tikus. Karena apa? Di sini sudah hamparan gitu masih. Iya, hama dari sini ke sana semua. Sana pindah. Kayak jenis belalang-belalang ataupun ulat-ulat ataupun burung-burung, baru tikus, pasti larinya ke sana. Pengonokan itu anu penciumannya berapa ratus meter bisa kalau tikus itu. Ya di sana ada makanan itu bau deh. Anu itu. Tapi nek anu obat untuk tikus yang baik itu anjene radumin produksinya bahaya. Karena yang diserang itu obat itu saraf otak. Bagus. Maksudnya saraf otak gini. Kita umpan hari ini sore ini dimakan malam kan keluarnya malam dimakan malam besok kan pulang deh gak mati pulang ke rumahnya bila itu deh menyusui kesuruhnya mati semua. Oh nyerang anaknya itu racun karena apa yang diserang otak deh jadi tidak tahu kadang-kadang seret mau buleng ngecek ya kan si urip nah langsung nyusui anaknya nyusu terus seret mati semua nular lewat darah kita susu itu tadi. Tapi ada yang obat paten maksudnya setelah dimakan nggak ada 1 menit mati terus diameternya 1 meter umpan di sini berarti 1 meter mati ada tapi nggak tepat sasaran karena apa jerah yang lain Kelihatan soalnya. nah kelihatan mati ini jerah nggak dimakan lari ke sana-sana tapi nek anu racumin namanya racumin begini bayar itu bagus bubuk dicampur dengan anu beras berupa bubuk dicampur beras nanti nempel dikasih anu dikasih ego sedikit apa minyak goreng nanti kan nempel nah, nempel di beras itu buat dimakan bau gurih kadang-kadang orang-orang dikasih masaku sedikit-sedikit untuk penyerapan anu makan ini apa nih Pak? bisa selera makan ya obatnya dicampur masaku di Jadi langsung makan masaku itu mau diurap sampai anu beras sama obatnya minyak ini sih dimakan gak sedikit langsung banyak kan anu selera makan itu tinggi kan kalian nek bau nih hanya gurih enak sama sagu bau nek orang-orang itu biasanya itu biasanya nek beras 1 sendok makan jeret taruh jeret ditutupi dengan sekem itu ya iki apa dedak kasar ya bahasa Indonesia sekem kan ya apa sekam nek bahasa ini sekem atau anu dedak grosok gitu nek dedak yang anu lembut itu kan untuk ayam bebek ini Pak namanya sinten Pak aku Pak Udin
Udin. Dari tadi soalnya kita ngobrol gak kenal nama kan gak esukan Pak. Nama Sering gini kok. Gak sampean tok. Tahun yang lalu ada. Ada nggih. Ketemu kono aku, warung iku ngulon. Malah ada cewek satu ya enggak salah. Maka ada Laki cewek Pak. tiga. Tapi bukan dari UPN, dari anu ngono lho. Lali aku. Tak takoni kan. Itu teko Surabaya, mahasiswa Surabaya. Ya tak bimbing titik ngene iki ya anu tanya jawab ngene iki. Malah dhek anu penitik beratan ke iki lho air. Diteseri air itu, air di sana, mbak air sini, air di sungai. Diteseri. Kadar anu, kadar keasaman tanah. pH. pH bener, keasaman tanah itu pH. pH itu juga penting itu ya. pH itu. Nek ini pH-nya terlalu tinggi, Mas. Makanya jangan sampai urea terlalu tinggi. Makanya orang-orang sini membuat kadang-kadang itu loh, ZA. Buat pupuk tapi ya yang ZA. Karena ZA itu N-nya hanya 21%. Sulfurnya singkatan kan? ZA itu ya. Apa ya? Sulfur amino apa ngono ya? Singkatannya ZA itu. Iku fungsinya pokoknya kandungannya ZA itu ada dua, sulfur sama nitrogen. Nitrogennya 21%, sulfurnya 21%. Nah, kalau nggak salah sulfur itu fungsinya untuk mengeraskan batang, mengeraskan buah. Nah, butiran padi itu ada dua macam nanti. Itu kalau pemupukannya yang tepat sasaran. Yang tepat sasaran kalau dikasih ZA ya, sulfurnya banyak kandungan nih. Butiran padi ku nanti jadinya kalau digiling ya dijadikan beras putih bening seperti kaca. Ada dua loh. Yang satu putih bening tapi seperti susu. Yang baik itu seperti kaca. Kita tahan, kita tahan. Kita timbun itu gak gampang rusak. Makanya pemerintah minta kadar airnya yang lebih rendah itu gitu. Sing putih susu iki kadar airnya tinggi. Ini gampang rusak, gampang kutun, gampang uleten. Makanya ya pemerintah nak delok paraskin ini dikasihkan manusia ngene iki gak layak manusia ini hewan. Tak delok beras iya. Putih susu. Nek gak percaya ngene Mas pembuktiane. Putih susu sama putih mengeras kaya Kaca. beling kaca iku ya. Sampeyan ndek kuku kan ya. Sampeyan kerik. Ngenekno krek di butiran niku. Nek sing putih susu jadi tepung langsung sampean. Kruk nepung. Nggih. Cepet nepung. Nah, nek sing putih kaca sama ngenekno walot suwe, ndadekno tepung suwe sampean. Sulit ngono lho. Karena dia lebih keras lah, karena apa? Sulfurnya lebih banyak. Nek aku terus terang nggak ZA. ZA tak pakai aku yo. Inovasi sih temanku tak kandhani kabeh. Enggae. Ngono carane aku. Tak apa ilmu itu diketok tularan di salur-salur teman-teman. Ngono. Nang tanaman nggak mudah roboh karena apa? Sulfur itu juga keras ininya batangannya. Batangan gini ya tanaman itu keras. Keras itu nek aku ya, iki ilmu anuku dewi. Kalau batangannya keras berarti serapan akar ya vitamin ataupun mineral apapun dari akar ya cepet masuk sih nang buah. Karena dia keras. Kalau ini lembek, ya lemes. Satu, gampang kena angin roboh. Kedua, serapan kurang sih. Dari akar ini aneh, dari kandungan mineral apapun yang terkandung di dalam tanah yang untuk fungsinya membesarkan butiran gabah itu ya juga dari tanah kan, dari akar. Nah, ini butuh, ini keras. Kalau kena sulfur, keras gini. Iki biasanya dipakai untuk tebu. Iku inovasiku dhewe iku. Asale wong gak gawe ngono, aku cuma nonton sing ngandani temanku. Temanku ya dikandani. Praktekno din. Tak praktekno coba. Akhirnya apa? Siji mbek kancaku gawe urea, mbekku gawe banyak ZA sulfur. Siji. Kayak ngene, penek ya. Membuktikan kalau ditebu ya. Pen pakai pisau. Ataupun arit ya, sabit itu ya. Ujungnya nek tebunya banyak sulfure ya ataupun ZA
pen bacok istilahnya kita tancapkan. Cek ngene pecah deh. Tak ngono kulite. Ngeras deh. Nggih. Tapi Heeh. kandungannya tebu gulanya yaitu yang diminta dari pabrik tebu. Ada yang ini kita tancapkan kalau banyak urea ya. Cek ini ya semacam nggak pecah. Terus di dalam nih kadang-kadang apa? Nek jari bosok ini akeh sepai apa ya? Gabeng. Gabeng itu di dalam hatinya tebu ya. Iku nggak hampa gitu loh, nggak ada air ya. Apa namanya makan tebu loh. Nggih. Nah, kampuk nyek lho, airnya kurang. Nah, itu lho. Itu kebanyakan nitrogen itu. Api sulfur. Nek sulfur ngono, masih ya ngono. Lah pembuktiannya apa? Nek ke padi. Di saat kita panen. Kita panen pakai sabit ya ngene. Nek diri itu muni. Krak ngono. Nah, nek nitrogennya banyak, gak ngono. Kadang-kadang jebol akar-akare katut karena dia lembek. Oh iya lembek. Nah ayo wae no. Iki inovasiku pertama iki aku. Gorong ono wong ngono aku tak coba. Tapi nek pemerintah fungsinya bukan untuk tanaman padi sih. Jet air. Alokasinya ke tebu ataupun ke apa ini? Jagung ya. Bener sampean jenis apa palawija. Tapi aku gak inovasiku tak masukkan ke sawah. Padi. Burung ono sing gawe aku wae. Saiki Tergantung kebutuhan nggih Pak Salih. Tergantung kebutuhane. Nah aku kadang-kadang ngene ya. Petani kan kepingin maju ngene kan. Kadang-kadang dari penyuluhan belum wong-wong wis anu dhewe ngono lho. Kepinginnya berhasil dhewe lah ngono sih. Ngono ngomong ngene bah wae aku tak gawe ngene ternyata kadang-kadang berhasilan petani ini daripada penyuluhan. Karena apa? Kadang-kadang penyuluhanku nggak tepat sasarannya kan gini. Dia itu penyuluhan itu satu orang itu menguasai semua dalam arti jenis tanah. Loh, kalau sampean ya kadang-kadang sama kayak aku gini produksi bisa, tapi kadang-kadang keasaman tanahku kan nggak tahu. Hanya tanda-tanda setelah kita kena. Kalau aku punya ilmu semua kan enak. Aku gini ya tak tester sekian gini berarti nanti urea aku sekian. Jadi berkelanjutan ini berhasil terus. Kan ngono. Harusnya, ini satu orang menguasai semua ilmu. Padiku juga banyak ilmu nih, nanti kita pilah-pilah. Harus bisa menguasai tanah dulu. Setelah itu harus menguasai apa sih? Istilahnya produksi ya, tanam ngono. Setelah itu harus menguasai pemasaran. Kan ngono kok ujung-ujungnya. Nek koyo ngene nganut-anutan dipek piro wekmu? Dibeli berapa sekian dia wis aku patut ngono. Enggak ono inovasi nek aku enggak. Tak tekano tengkulak lae. Buat disaingan. Oh nggih. Enak urip. Kono bulan. Nggih. Kamu dibeli sana berapa? Cuma 4.800. Jangan rame-rame. Tak beli 4.900. Oke, deal ya. Sing kono ngomong, petani rukun. Kono diambil 4.800 timbangan sing kono kekno kono. Oh iya aku duwe kono sik satu semua. Dikekno sing kono. Wadi sing kene kok aku gak pati oleh barang. Kono piro kok kurung-kurung 4.900 umpama. Iya, tak tutup 5.000 per kilo. Jadi yang enak petani. Itu cara pemasaran gini. Orang-orang gini ku. Nek bulog-bulog waduh wis gak anu wis. Kayak patokan gitu. Heeh, kakek kriteria persyaratan. Minta ini kudu kuningnya sekian persen, memang kadar airnya sekian persen ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Yusuf Sakaputra dan saya mewakili teman saya Jamaluddin mengucapkan terima kasih.